Halo, saya Mrs. Bio. Mari kita belajar biologi mengenai bakteri bersama-sama. Di video ini, kita akan pelajari mengenai pengertian bakteri, ciri-ciri umum bakteri, struktur tubuh bakteri, pengelompokan bakteri, reproduksi bakteri, dan peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu bakteri? Bakteri berasal dari bahasa Latin, yaitu bakterium yang berarti tongkat. Ilmu yang pelajari bakteri disebut bakteriologi. Dalam klasifikasi, bakteri masuk ke dalam kingdom Eubacteria atau bakteria dan termasuk ke dalam superkingdom Prokaryota. Bagaimana ciri-ciri umum bakteri? Rata-rata ukuran bakteri yakni 2-3 mikron, lebar 1-2 mikron, dan diameter 1 mikron. Bersifat uniseluler, hidup secara soliter dan berkoloni. Bakteri memiliki spora yang tebal yang mampu melindungi diri dari cuaca yang buruk. Bakteri juga dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Bagaimana struktur tubuh bakteri? Struktur tubuh bakteri dapat dibagi atas 3 bagian utama. Yang pertama dinding sel, yang kedua bagian internal berupa protoplasma yang mengandung membran sel, mesosom, ribosom, dan nukleoid. Yang ketiga bagian eksternal yaitu terdiri dari kapsul, flagella, dan pili. Bagaimana pengelompokan bakteri? Bakteri dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya pengelompokan berdasarkan bentuknya, jumlah dan letak flagelnya, kebutuhannya akan oksigen, dan cara memperoleh makanannya. Berdasarkan bentuknya, bakteri dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain kokus, basil, dan spiral. Kokus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan punya beberapa variasi, di antaranya kokus, diplococcus, streptococcus, dan staphylococcus. Bacillus adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan punya variasi antara lain Bacillus, Diplobacillus, dan Streptobacillus. Spiral ada bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi, di antaranya Spirillum dan Spiroset. Berdasarkan letak flagelnya, bakteri dibedakan menjadi beberapa, di antaranya aptrik, bakteri yang tidak memiliki flagel, monotrik, bakteri yang memiliki satu flagel pada salah satu ujungnya, lophotric, bakteri yang memiliki sejumlah flagel pada salah satu ujungnya, amfitrik, bakteri yang memiliki sejumlah flagel pada kedua ujungnya, dan penitrik, bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, bakteri dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk memperoleh energinya. Yang kedua, bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk memperoleh energinya. Selanjutnya, berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dibedakan menjadi bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Bakteri heterotrof terbagi menjadi bakteri saprofit dan bakteri parasit. Yang kedua, bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri. Bakteri autotrof dibedakan dalam 2 kelompok berdasarkan asal energi untuk mensintesis makanannya, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Lalu bagaimana proses reproduksi pada bakteri? Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara aseksual dan seksual. Bakteri melakukan reproduksi secara aseksual atau vegetatif dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi 2. Selama proses pembelahan, material genetik juga menduplikasi diri dan membelah menjadi 2 dan mendistribusikan dirinya sendiri pada 2 sel baru. Selain itu, bakteri melakukan reproduksi secara seksual dengan cara konjugasi, transformasi, dan transduksi. Konjugasi yaitu reproduksi seksual di mana bakteri bertukar bahan genetik sebelum membelah diri, sehingga keturunannya memiliki gen baru. Material genetik ditransfer melalui pilih seks. Yang kedua, transformasi, yaitu bakteri mengambil gen dari bakteri lain yang telah mati dari lingkungannya. Yang ketiga, transduksi, yaitu virus menyisipkan gen baru ke dalam sel bakteri. Metode ini digunakan dalam bioteknologi untuk menghasilkan bakteri yang dapat menghasilkan insulin. Apa saja peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari? Peranan bakteri dalam kehidupan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Peranan bakteri yang menguntungkan antara lain Lactobacillus bulgaricus pada pembuatan yogurt, Acetobacter selinum pada pembuatan nata de coco, Nitrosococcus dan Nitrosomonas yang berperan dalam proses nitrifikasi dalam penyubur tanah,
Metanobakterium berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan, sehingga menghasilkan energi alternatif berupa biogas. Selanjutnya, contoh bakteri yang merugikan bagi kehidupan antara lain Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis, Vibrio cholera, penyebab kolera atau muntaber, Shigella dysenteria, penyebab penyakit disentri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.